boleh diceritakan bersama Ibu siapa dia saat ini? Saya Cak Soleh, kuasa hukum para korban kekejaman para pemain atau mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Di samping saya ini Ibu Butet. Beliau ini salah satu korban di mana dia sejak kecil sudah diambil dari orang tuanya, tinggal di tempat Oriental Circus itu. Bang, gimana akhirnya Abang menyuarakan para korban ini? Saya kebetulan adalah pengacara, tinggal di Surabaya, suka membuat konten orang-orang mencari keadilan dengan gerakan no viral, no justice. Kalau kita tidak viral, kita tidak akan mendapatkan keadilan. Nah, kebetulan salah satu dari korban ini mengamati medsos saya, sehingga dia chat ke HP saya, minta tolong untuk memviralkan kasus kekejaman yang dialami atau eksploitasi yang dialami mantan pemain sirkus ini. Oke, setuju. Ketemu di rumah saya sebelum Lebaran dan sempat kita buat konten, beberapa konten untuk diviralkan. Maka sejak saat itu mulai menggelinding bola salju terus semakin membesar. Akhirnya kebetulan saya kenal dengan Wakil Menteri HAM, saya kontak untuk bisa diterima karena ini betul-betul kekejaman, karena ini bagi saya adalah pelanggaran HAM berat, sebab ini bukan tindak pidana biasa tapi ini adalah perbudakan. Setuju Wamenham, dan kita diatur jadwal untuk ketemu di kantor Wamenham. Maka Selasa kemarin tanggal 16 kita ketemu, akhirnya kasus ini menjadi viral seperti sekarang. Hal upaya apa aja Bang selain ke HAM yang sudah Abang? Sebelumnya teman-teman sudah ketemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan, baru yang kedua kita ke Wamenham itu. Tetapi hari Senin besok kita akan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI yang tujuannya kita ingin supaya Komnas HAM dipanggil, Mabes Polri dipanggil, sebab kasus ini sejatinya sudah dilaporkan ke Komnas HAM tahun 1997 dan sudah ada surat pernyataan atau rekomendasi dari Komnas HAM yang menyatakan memang ada eksploitasi terhadap anak-anak pemain sirkus itu. Tidak ada pendidikan selama dia bekerja mulai kecil sampai dewasa di tempat sirkus. Juga terjadi kekerasan, kalau istilah Taman Safari itu pendisiplinan, tapi yang terjadi adalah kekerasan. Tempelengan, pemukulan, tendang, itu adalah makanan sehari-hari bagi para pemain sirkus. Yang paling parah menurut saya adalah anak-anak ini sejak kecil dipisahkan dengan orang tua, tidak pernah ketemu orang tua, tidak tahu asal usulnya dari mana. Ibu Butet ini sampai hari ini juga tidak tahu siapa bapak ibunya, di mana alamnya tidak tahu. Bagi saya ini sebuah kejahatan luar biasa yang sepertinya terjadi di film-film. Ternyata di Indonesia ini adalah sebuah kenyataan. Bang, sudah ada upaya hukum ke kepolisian mungkin untuk melaporkan hal ini? Kalau sekarang tidak. Kenapa? Kalau laporan sekarang tentu akan terbentur dengan kadaluarsa. Tetapi harus diingat, tahun 97 sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Bahkan yang mengecewakan, menurut Komnas HAM, tahun 2003 sudah ada SP3. Bagi saya kok aneh. Bagaimana kekejaman yang nyata, korban masih hidup, pelaku masih hidup, tapi kok ini di SP3. Makanya bagi saya Komisi 3 yang harus mendorong baik itu Komnas HAM maupun Mabes Polri, karena itu adalah relasi mitranya Komisi 3. Ibu Butet bisa diceritakan saat terjadinya eksploitasi kemarin? Itu tahun berapa? Saya dari kecil, saya nggak tahu siapa saya diambil dari mana, orang tua saya nggak tahu. Saya pada saat itu mungkin sekitar umur 2 tahun, apa itu pun menurut senior saya ya, saya nggak tahu. Saya sendiri saya nggak tahu sama sekali. Saya berada di Jalan Balikpapan, Petojo. Nah,
itu saya udah tahunya dari situ. Saya terus berusia 3 atau 4 tahun saya dibawa ke orientasi sirkus Indonesia. Saya dibawa ke sana, terus di situ saya melihat ada banyak anak-anak yang lain. Ada Ida, Lisa, Seri, semua itu banyak. Saya juga bingung kenapa bisa ini ada banyak anak. Saya juga pikir ini apa gitu. Saya juga nggak ngerti sama sekali ya. Saya masih kecil. Akhirnya di situ saya melihat kita mulai dilatih. Dan itu tanpa keinginan kita ya. Kita dipaksakan, dipegangin gini-gini, suruh handstand dan speed. Itu semuanya kita dilatih dasar akrobat maupun gadis plastik. Terus saya lihat makin lama kok dipukul, ditempelin, dirotan, itu buat saya itu hal biasa. Hari semakin hari terus begitu dilakukan, begitu juga saya dan teman-teman saya semua seperti itu. Ini apa saya juga nggak tahu. Dan pada saat itu saya tambah tertekan ya, saya tuh tidak berani berbuat apa-apa. Ini apa saya juga nggak ngerti. Akhirnya pada satu hari kita tuh di sirkus itu makan nasinya bungkus, nasi bungkus untuk kita. Terus bos saya kalau makan itu dimasakin, di situ ada pembantu yang masakin. Itu di situ saya tuh ngambil, bos saya punya empal. Itu saya tuh langsung dijejelin. Tai gajah itu dijejelin, dipegangin sama pembantu, dijejelin. Itu yang dijejelin saya istrinya Fran pada saat itu. Langsung saya ditempelin itu dijejelin tai gajah itu. Mereka bilang itu sangat fatal, tapi saya sebagai anak kecil saya tidak tahu dianggap fatal itu seperti apa ya. Apalagi saya juga tidak mendapatkan pendidikan yang formal seperti umumnya, saya tidak. Jadi saya hanya di situ belajar, baca, tulis, berhitung, itu aja. Itu pun yang ngajarin saya bukan guru, tapi karyawati sirkus. Itu ngajarin kami semuanya, anak-anak di sana. Jadi saya kok ternyata kehidupannya seperti ini, saya bilang di sirkus itu. Berjalannya waktu, terus saya pernah kan di sirkus itu nggak boleh berhubungan dengan orang luar, baik karyawan maupun luar, itu nggak boleh. Jadi kita hanya kumpulannya di orientasi sirkus bersama teman-teman itu. Itu pun kalau latihan tenda ditutup, jadi tidak tertutup, tidak tahu luar itu orang luar melihat tidak. Jangan karyawan pun juga tidak semua bisa lihat. Berjalannya dewasa, usia saya terus dewasa, saya namanya dewasa, saya suka ya, saya remaja, saya ada suka dengan karyawan. Itu yang saya paling sakit hati. Dan itu trauma buat saya sampai sekarang. Saya kalau sebetulnya saya ditanya seperti ini, saya tuh sakit hati. Saya masih ada rasa trauma yang sangat dalam dan itu tidak akan pernah hilang menurut saya. Karena saya menjalankan sekarang di luar aktivitas, mungkin ada kesibukan yang akhirnya bisa saya berdamai, tapi bukan hilang terus. Saya sampai sekarang saya masih ingat. Saya pacaran sama karyawan itu dikeluarkan, dipukul. Terus saya itu dirantai sampai saya digebukin pakai balok. Saya sampai dirantai dan itu posisi saya hamil. Itu di tempat tidur saya. Jadi teman-teman semua melihat saya digitukan. Kan kita tidurnya di karavan. Sampai untuk buang air aja saya dikasih kresek. Kan di karavan nggak ada untuk pembuangan di malam hari. Terus paginya saya baru dibuka. Saya itu tertekan banget sangat. Di situ saya tuh berpikir apa ini, kenapa saya bisa begini. Terus aktivitas tetap saya jalani, saya tuh main siok itu tetap pada waktu saya hamil. Saya berhentinya bermain itu pada waktu saya hamil karena ada penonton yang bilang, ada yang protes. Karena bos saya kan setiap main mereka kadang duduk di sela-sela penonton untuk apa, di situ ada penonton yang bilang, kok hamil masih disuruh main. Akhirnya saya baru diistirahatkan itu. Itu pun tetap menjaga batu-batu yang lain saya dapat. Akhirnya saya melahirkan, itu pun saya dipisahkan dari anak saya. Saya tidak menyusui dan saya tidak tahu. Itu langsung dibawa ke Jakarta. Itu keadaan saya masih di rumah sakit. Akhirnya ternyata ditaruh di Pondok Indah, di rumah Pondok Indah. Di situ saya 2 tahun kemudian saya baru melihat, karena sirkus kalau main di Jakarta itu tempat base campnya kita, di sana bermain. Kita ke sana lihat dan di situ saya lihat baru anak saya. Kan kenapa saya mengenal anak saya? Karena di situ ada baby sisternya dan juga yang memberikan nama saya, Deborah. Terus saya lihat banyak bayi-bayi yang lain juga dengan anak-anak saya.
Itu sekitar ada 13 bayi, ada baby sisternya. Saya lihat, saya sakit hati lagi. Anak saya juga diperlakukan seperti saya, disuruh main sirkus. Di usia dia 3 tahun, kita 3 tahun, dia disuruh main sirkus juga, dibawa ke oriental sirkus, dilatih juga. Tahun 94 saya akhirnya keluar dari sirkus. Saya keluar, saya lihat, saya juga kepingin, karena generasi saya, teman-teman saya semua sudah pada keluar. Saya juga teman sudah makin berkurang. Akhirnya saya keluar dari sirkus. Terus saya ketemu lagi dengan anak saya di usia 16 tahun. Baru ketemu. Itu sirkus pada waktu itu main di Magetan. Saya dikasih tahu sama teman saya, mantan ex-oriental sirkus, dikasih tahu kalau anak kamu ada di sini. Kamu nggak mau lihat? Ya di situ saya baru ketemu anak saya. Bang, izin dari cerita Ibu Butet ini kan bahwa beliau melihat banyak anak-anak gitu, seolah-olah seperti penampungan, dan itu akan diperlakukan sama dengan Ibu Butet. Itu melihatnya seperti apa sih, Bang? Ya, ini kalau sekarang itu disebut dengan perdagangan orang. Bagaimana anak-anak ataupun orang dewasa itu dijual belikan, dieksploitasi. Tapi saat itu tahun 70-an, tahun 80-an kan belum ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Tetapi sekarang ini sudah ada undang-undang HAM, ada undang-undang pengadilan HAM. Dan menurut pengadilan HAM, kejahatan pelanggaran HAM berat itu tidak mengenal kadaluarsa. Maka bisa sekarang itu setelah diusut oleh Komnas HAM bahwa benar terjadi pelanggaran HAM, dibentuklah pengadilan HAM. Kepentingannya apa? Kepentingannya ini supaya ini menjadi pelajaran bagi bangsa ini. Jangan sampai kasus seperti ini hanya menjadi sebuah cerita kelam, tapi tanpa penghukuman. Nggak ada pembelajarannya di situ. Makanya bagi saya tidak ada kata lain. Toh satu pelaku masih hidup, 3 orang itu. Yang kedua, dia ini swasta, bukan aparat negara, bukan instrumen negara. Jadi negara nggak punya kepentingan kalau mau mengusut ini, usut tuntas sudah. Oke Bang, mungkin dari kasus ini yang akan Abang lakukan selain bertemu dengan HAM, dengan ketua anggota DPR RI, ya harapan kita supaya dibentuk tim pencari fakta. Leading sektornya nanti Komnas HAM untuk menggali lebih dalam, sebab rekomendasi atau surat pernyataan Komnas HAM tahun 97 itu bagi saya tidak punya dampak hukum. Itu hanya bicara soal sisi kemanusiaan. Ayo gali kebenaran itu. Itu satu. Yang kedua, kita menuntut supaya negara bisa memaksa kepada 3 orang itu untuk membuka asal usul dari para korban. Siapa orang tuanya, di mana mereka dulunya diambil. Yang ketiga, tuntutan kita supaya dibentuk pengadilan HAM, supaya pelaku kejahatan ini harus mendapatkan tidak hanya hukuman setimpal, tapi hukuman berat. Yang keempat, karena mereka ini dipisahkan puluhan tahun dengan orang tua, puluhan tahun dia tidak menikmati masa kanak-kanak, puluhan tahun dia dieksploitasi, puluhan tahun dia kerja tanpa digaji, maka pengadilan harus memutuskan supaya para korban ini diberikan ganti rugi oleh para pelaku. Oke Bang, kita lihat dari segi hukumnya ya Bang, bahwa ini kan kejadian sudah lama mungkin ya. Dari bukti-bukti mungkin sudah tidak ada mungkin ya Bang, atau seperti apa sih Bang? Jadi begini loh, melihat hukum itu tidak sekedar satu bukti, oh harus ada CCTV. Ini korban ada, saksi ada, dan ini tidak satu, bukan 1 orang dihabisi 7 orang, tidak. Ini ada 60 yang dieksploitasi. Bukti apa yang mau mereka minta? Bagi saya pembuktiannya sederhana. 60 orang yang sekarang 20 bisa terkoordinir. Siapa orang tuanya? Toh Taman Safari mengakui bahwa memang mereka bekerja di Oriental Circus, ada juga yang di Taman Safari. Eksploitasi anak memisahkan
anak bayi, balita dengan orang tuanya. Nggak perlu bukti banyak. Faktanya mereka tidak punya identitas. Dan semuanya ada di sana. Foto-foto mereka main sirkus ada. Kurang apa lagi? Setelah terjadinya ini viral, sudah ada Tidak ada upaya, jangankan mereka menghubungi korban, mengaku nggak bersalah, bahwa antara Oci dan Taman Safari sebuah entitas yang berbeda, badan hukum yang tidak sama. Mereka lupa kalau cikal bakal Taman Safari itu ya Oci. Sebelum mereka kaya punya Taman Safari, keringat para korban ini yang diambil untuk menjadikan duit mereka semakin kaya. dalam artian berarti abang bisa mengajukan laporan baru ke polisi ya bang? Iya, tetapi bagi saya lebih baik Komisi 3 yang mendesak kepada Mabes Polri SP3 cabut. Ngapain pakai lapor-lapor balik? Oh, sudah dilaporkan. Kalau dilaporkan sekarang maka nanti akan kebentur aturan kadaluarsa. Ini sudah lebih dari 20 tahun. Dari 97 ke sekarang aja udah 28 tahun. Tapi kan sudah ada laporan dulu. Maaf mengulas masa lalu, mengalami perlakuan ini berapa lama ibu kalau boleh tahu? Saya kan nggak tahu umur saya, jadi saya nggak tahu bang. Dari balita sampai remaja mungkin ya bu? Mungkin saat ini sudah Saya waktu itu ya tahun 70-an Pak, saya nggak tahu. tahun 70 mulai Iya, bisa. sampai 93. 94 saya Oh, ketemu 94. lagi. Mungkin Bu sudah bertemu dengan Bu Sudah. Hati. Nama Dewi sudah. Itu pun juga saya ketemu umur usia 16 tahun itu, saya punya pekerjaan juga di luar, saya udah lebih bisa untuk hidup di luar. Saya sudah mengerti ya, oh di luar itu seperti ini. Terus saya punya suami. Akhirnya saya beliin handphone biar saya bisa berhubungan, jangan. Terus akhirnya saya hubungan, saya juga perkenalkan diri karena dia tidak mengakui saya. Pada saat itu manggil saya tante. Akhirnya saya perkenalkan diri saya, ada masa lalu yang kamu tidak ngerti. Ya. Nanti pelan-pelan akan saya ceritakan. Akhirnya ya itu berjalannya waktu, saya suruh keluar dari sana. Saya itu nggak bagus buat masa depan kamu. Karena kan dulu saya merasakan di situ ya, dan suami saya juga bilang keluar aja dari sana. Tapi anak saya nggak mau. Anak saya bilang nanti aja, mah. Karena dia takut, tidak nyaman juga buat saya. Dia takut dia kabur, nanti dicariin gimana, dampaknya ke saya juga. Saya bilang nggak usah takut, saya sekarang sudah punya keluarga. Dan suami saya juga menyupport saya ya, nggak usah takut. Akhirnya usia 20 tahun, dia minta bantuan sama saya. Ma, aku sudah capek, aku mau keluar. Tolong bantu aku. Jadi, akhirnya dia kabur juga. Itu sirkus waktu itu main di Jakarta. Yang ngambil saya sama suami saya. Saya nyamperin ke sana, terus saya bantu dia bawa ke Malang, dia hidup sama saya. Akhirnya kita kumpul. Dan itu pun KTP yang bikinkan saya. Begitu juga KTP saya yang berusaha saya sendiri bikin, karena saya tidak punya identitas. Dari cerita Bu Hati ada pengancaman tidak sih Bu? Tidak. Mungkin di dalam selain mendapat siksaan atau apa, ada pengancaman atau gitu, seperti apa di dalam? Tidak ada cerita Di seperti luar ini saat ini? pas di dalam. Oh pasal. Ya. Saat ini sudah Alhamdulillah sudah hidup kecil, keluarga saya kecil ya. Anak saya juga sudah mulai kerja. Bang, mungkin terakhir harapannya untuk pemerintah untuk menanggapi hal seperti ini, kan mungkin tidak hanya ini, mungkin banyak gitu hal yang seperti ini, seperti apa sih? Harapan saya karena ini adalah pemerintahan baru. Saya punya keyakinan kasus ini bisa diungkap. Saya punya keyakinan bahwa Taman Safari pemiliknya, mereka yang melakukan penyiksaan ini akan bisa dihukum. Apalagi sekarang ini adalah zamannya medsos. Andai kata ini tidak ada medsos, tentu tidak akan dapat dukungan luas dari masyarakat.
Saya terima kasih kepada teman-teman media yang membantu kita, kepada masyarakat-masyarakat yang cinta keadilan, bisa membantu memviralkan kasus ini. Kami semua atas nama para korban kami sampaikan beribu-ribu terima kasih. Tetapi ini belum selesai. Ini adalah tahap awal untuk membuka kotak Pandora supaya kejahatan ini bisa diungkap. Mari kita kawal kasus ini supaya pelaku-pelaku kejahatan ini nanti bisa kena hukuman. Ibu ada yang mau disampaikan? Saya tidak. Saya hanya meminta harus bertanggung jawab mereka, dan juga saya minta siapa saya sebenarnya. Kalau tahu juga keluarga saya sudah meninggal, gimana itu? Kalau masih ada, masa saya nggak bisa ketemu? Pokoknya saya minta keadilan, saya minta mereka bertanggung jawab atas perbuatannya untuk mantan ex-orientasi itu semua. Itu aja. Terima kasih Bang.